Shalom semua jemaat yang dikasih, salam kemerdekaan untuk kita semua di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena sehingga saat ini kami tetap merasakan nikmat kemerdekaan yang telah Engkau nyatakan untuk setiap pribadi kami. Dan sebentar nanti ya Tuhan, kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bilang Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat benar-benar memberkati, dapat memberikan kami motivasi, rehma, dan urapan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Jemaat yang dikasih, subtema kita pada hari ini ialah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan berarti kita mengalami kemenangan, kebebasan, kelonggaran, tidak ditawan, tidak dikuasai oleh orang lain, tidak ditindas, tidak didera, dan tidak dipergunakan oleh pihak luar. Setiap daripada kita pasti tidak ingin dikongkong, ditawan, dikawal, diperhambakan, didera, ditindas, dan diperlakukan dengan tidak adil. Setiap daripada kita mau dikasihi, disayangi, dihargai, diberikan kepercayaan, dapat menikmati kehidupan yang baik dan aman damai, tanpa ada perasaan takut, gelisah, khawatir, cemas, bimbang, dan resah. Jemaat yang dikasihi, sebelum kita mengenal akan jalan kebenaran dan akan Tuhan Yesus, kita mungkin hidup dalam keadaan yang penuh dengan tekanan, pergumulan, masalah, hidup dalam kegelapan dan dosa. Sehingga hal itu mungkin membuatkan kita merasa kecewa, putus asa, sedih, marah, dan sebagainya. Kita turut merasakan diri kita dan kehidupan kita sudah hancur, sudah musnah, kosong, dan tidak berarti lagi. Namun di sebalik semuanya itu, terdapat seorang pribadi yang siap berkorban dan siap bayar harga untuk menebus diri kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita, untuk memulihkan kita, dan untuk memberikan kemerdekaan untuk kita semua. Pribadi ini tidak melihat latar belakang kita, status kita, kedudukan kita, dan betapa banyaknya dosa, kesilapan, serta kejahatan yang kita telah lakukan. Tetapi pribadi ini melihat kita sebagai seorang pribadi yang sangat bernilai dan berharga, melebihi segala-galanya. Pribadi ini siap meninggalkan taktanya di kerajaan surga untuk turun menjelma menjadi manusia seperti kita, untuk menyatakan kasih-Nya yang sangat besar dan indah untuk kita. Pribadi ini siap didera, ditindas, dianiaya, sehingga siap dihukum mati di atas kayu salib untuk menggantikan tempat kita. Pribadi ini siap bayar harga yang lunas untuk menebus diri kita dan untuk memberi jaminan yang pasti untuk keselamatan jiwa kita. Pribadi ini telah mengeluarkan kita dari belenggu ikatan-ikatan kuasa kegelapan, dari lumpur-lumpur dosa, dan daripada diperhambakan oleh kuasa kegelapan. Pribadi ini melakukan apa yang terbaik untuk menjaga, melindungi, dan menaungi kita semua. Dia memberikan kasih-Nya untuk menerangi hati, pikiran, percakapan, dan tindakan kita. Dia memberikan kebenaran firman-Nya untuk menjadi pelita bagi kaki kita dan menyinari jalan-jalan kehidupan kita. Dia memberikan penolong-Nya, yaitu Roh Kudus, kepada kita untuk membimbing, mengajar, dan menemani kita. Dia sudah menyediakan dan mempersiapkan semua yang baik bagi kita sebagai anak-anak-Nya.
pribadi yang sangat mulia, baik dan berkuasa ini ialah Tuhan Yesus. Dia telah memanggil kita untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka dan berkemenangan. Tuhan Yesus mau kita mengalami kemerdekaan yang sejati dan bukannya kepalsuan. Tuhan Yesus datang kepada kita untuk memberikan kemerdekaan. Oleh itu kita tidak boleh mempersia-siakan, memandang rendah, mempermain-mainkan, dan menyalahgunakan kemerdekaan yang telah kita terima dengan hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan, kemerdekaan, kebebasan, dan pelepasan. Namun tidak berarti bahwa kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik sesuka hati kita. Apabila kita ingin tetap menjalani kehidupan yang memiliki kemerdekaan yang sejati, maka kita perlu yang pertama merdeka di dalam cara pola pikir kita. Dengan tidak lagi menajiskan pikiran kita, mengotorkan pikiran kita, dan berpikir hal-hal yang negatif. Tetapi arahkanlah pemikiran kita untuk selalu memikirkan tentang apa yang boleh kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Yang kedua, merdeka di dalam hati. Dengan tidak membuat rencana-rencana yang jahat dalam hati kita, menyimpan akar-akar pahit dalam hati kita dan sebagainya. Tapi berusahalah untuk memiliki hati yang penuh dengan kejujuran, kebersihan, dan kemurnian, supaya hati kita dapat berkomunikasi dengan isi hati Tuhan, supaya hati kita mengerti kehendak Tuhan, dan hati kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Yang ketiga, merdeka di dalam percakapan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang boleh menjatuhkan sesama, yang tidak memberkati sesama, dan yang tidak membangun sesama kita. Apabila kita merdeka di dalam Kristus, hati kita akan dapat membezakan apa yang baik dan apa yang jahat. Dan apa yang dalam hati kita itu akan keluar daripada mulut kita. Sebab itu kita harus menjaga kata-kata kita supaya selalu dapat memberkati sesama kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Gunakanlah percakapan kita untuk mengisytiharkan dan menyampaikan berita baik tentang Yesus Kristus dimanapun kita berada. Amin. Yang keempat, kita harus merdeka di dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Yang dulunya mungkin kita hidup di dalam lembah dosa, tapi apabila Kristus mengeluarkan kita dan memberikan kita pelepasan dan kemerdekaan, maka kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Oleh itu kita tidak boleh lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan diri kita, yang boleh menghancurkan keluarga kita, yang boleh menyakiti hati sama kita, dan yang terutama janganlah kita menyakiti hati Tuhan. Apapun yang boleh kita lakukan terhadap sesama kita, lakukanlah itu dengan sepenuh hati kita, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan apapun yang kita mau orang lain lakukan untuk kita, marilah kita belajar untuk melakukan hal itu terlebih dahulu. Karena apabila kita mau dihormati, kita harus belajar untuk menghormati orang lain. Apabila kita mau orang lain mengasihi kita, kita juga harus belajar untuk mengasihi orang lain terlebih dahulu. Jadi apapun yang kita perbuat, itu akan membuat timbal balik di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi, Tuhan Yesus menuntut kita untuk saling mengasihi seorang akan yang lain dengan kasih yang benar dan bukan kasih yang pura-pura. Orang yang benar menghargai karya, penebusan, penyelamatan, dan kemerdekaan yang Tuhan Yesus telah lakukan dan berikan,
maka kita tidak akan hidup lagi dalam sikap munafik. Pentingkan diri sendiri, hidup dalam keserakahan, tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu duniawi, dan menolak apa yang jahat, agar ianya tidak mencemarkan kekudusan dan kesucian tubuh kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal melalui darah Tuhan Yesus. Orang yang memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam dirinya akan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya yang jahat, buruk, dan tidak baik. Kita akan berusaha untuk menjaga berkat kemerdekaan yang kita terima dan bersyukur untuk hal itu. Pilihan ada dalam tangan kita, apakah kita ingin tetap tinggal dalam kemerdekaan yang Tuhan Yesus telah berikan, atau ingin ditawan oleh kuasa kegelapan sehingga kita tidak menikmati kemerdekaan di dalam diri dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena kami setakat ini bukan setakat memiliki kemerdekaan di dalam negara kami, tapi kami juga memiliki kemerdekaan yang terutama bersama dengan Engkau sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Bapa, kami mengizinkan Roh Kudus-Mu melepaskan kami daripada cengkaman-cengkaman kuasa kegelapan, dari segi pemikiran kami, dari segi hati kami, percakapan dan perbuatan kami, supaya kami benar-benar menjadi orang yang berkemenangan, supaya kami benar-benar menjadi orang yang memiliki kemerdekaan, pelepasan, dan meraih berkat bersama dengan Engkau. Ini kami Tuhan, kami tetap mengklaim kebenaran firman-Mu, bahwa apabila kami mentaati kebenaran firman-Mu, apabila kami mengutamakan Engkau melebihi segala-galanya, apapun yang kami perlukan, apapun yang kami buntukan dalam hidup kami, Engkau pasti akan menjawab dan mempercukupkan semuanya itu. Berkatilah iman kami, supaya iman kami tetap fokus kepada Engkau. Berkatilah seluruh keluarga kami, berkatilah bangsa-bangsa yang lain yang masih hidup dalam cengkaman, jajahan dan tawanan oleh apapun bentuk. Kami mohon di dalam kuasa tangan-Mu, di dalam darah Yesus ada kemenangan, ada pelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan dan mujizat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami meraih berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Salam kemerdekaan di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.